Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Sin di channel YouTube-nya Cynthia Puspari ini. Oke, kali ini kita membahas tentang masker. Masker lagi. Kemarin kita video sebelumnya kita membahas tentang masker darurat, membuat masker darurat. Nah, tapi kali ini saya nggak akan bahas tentang masker darurat. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara pakai masker bedah atau pakai masker kain. Nah, masker bedah itu yang mana? Nah, masker bedah itu yang ini. Nah, sering pakai ya. Kalian sering pakai yang harganya tadinya cuman Rp1.000 ya. Sekarang sudah sampai pokoknya mahal deh, 5.000. Ya bener gak sih? Atau ada yang jual 10.000? Tolong jangan dimahalin, kasihan teman-teman kita. Oke, selanjutnya perbandingannya dengan masker kain. Nah, ini masker kain yang saya buat sendiri. Nah, ini saya buat ingat kurang lebih 2 tahun yang lalu saat perjalanan menuju Malaysia. Nah, saat itu saya mendampingi mahasiswa field trip. Nah, untuk mengisi kebosanan dan mengisi waktu, maka saya membuat masker. Nah, ini masker kain. Perbedaannya antara masker bedah dengan masker kain. Saya nggak bahas tentang banyaknya masker, jenis-jenis masker saya nggak bahas karena masker banyak. Ada masker bedah, masker kain, ada masker N95, N99, R95, R99, N100, pokoknya banyak deh. Kita nggak bahas tentang RN dan yang lain-lain. Kita bahasnya hanya perbedaan antara efektif nggak sih penggunaan masker bedah dengan masker kain. Nah, kita cek pertama, kita cek masker bedah ini bisa menahan dari partikel luar dibandingkan dengan masker kain. Kita coba ya. Salah satu tesnya yang digunakan adalah dengan cara menyalakan api. Jika api ini mati, maka dinyatakan bahwa tidak cukup menyaring partikel ya dari api ini. Oke, mati kalau pakai tes api. Selanjutnya pakai masker kain. Oke, lebih lama yang mana sih? Tadi matinya langsung masker bedah atau langsung masker kain langsung mati? Nah, ternyata jawabannya masker kain yang lebih lama bisa mati kan ya. Baiknya penggunaan masker itu dikombinasi dengan tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak gitu intinya ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah coba membuktikan mengenai daya filtrasi dari kedua masker ini. Untuk masker bedah ini yang sering kita gunakan, dan dasarnya ini digunakan untuk orang yang sedang sakit, baik itu dia sakit flu, sakit batuk, radang tenggorokan, atau digunakan oleh tenaga kesehatan. Namun walaupun sebenarnya dia cukup melindungi dari droplet, dia nggak cukup melindungi dari partikel aerosol atau airborne. Oh ya, dan penggunaannya itu kalau bisa pakai ini 4 jam saja. Oke, kayak mana sih cara penggunaannya? Sering tuh kita kalau misalnya pakai Asia gitu ya. Oke, bagian yang tempat hidung ini di bagian depan. Ini disesuaikan dengan bentuk hidung. Ya kalau hidungnya pesek ya, nah ininya nggak pasti gitu. Oke, seperti ini. Lalu kalau misalnya kalian ini kok kendoran gitu ya, kalian bisa lariin ke atas. Nah, jadi dia bisa ngunci seperti ini. Oke.
Dan kalau misalnya kamu sudah menggunakan, kalau kamu misalnya dalam keadaan sakit, kamu hanya bisa menggunakan ini dalam waktu 4 jam saja. Kenapa? Karena selama 4 jam tentu saja filtrasinya itu lebih akan berkurang karena dia lembab, kena lendir atau basah, menjadi basah sehingga dia menjadi lebih lebar. Baiknya setelah 4 jam kalian harus mengganti dengan yang baru ya. Sedangkan kalau misalnya efektivitas tadi saya bilang menggunakan masker kain ini sebenarnya sedikit kurang efektif sih. Namun kalau kita tadi pakai tes ampi ternyata dia lebih lama menembusnya. Jadi kemungkinan lebih efektif dibandingkan masker bedah gitu ya. Dibandingkan masker bedah dia lebih efektif untuk menghalau corona. Jadi teman-teman kalau misalnya punya waktu untuk bisa buat atau keterampilan untuk bisa membuat masker, mendingan buat sendiri masker kain karena dinilai sedikit lebih efektif. Nah, dibandingkan dengan masker bedah. Selain harganya sekarang lebih mahal ya kalau masker bedah. Nah, kalau masker kain, kalian punya kain perca yang bersih, kalian cukup punya tali, kalian sudah bisa buat masker kain ya. Kalau masker kain kalau misalnya kotor gampang, tinggal cuci. Oke. Atau kalau orang hedon tinggal buang. Oke guys, tadi kita sudah bahas tentang perbedaan penggunaan lebih efektif mana antara penggunaan masker bedah dengan masker kain ya. Oke, sekarang sudah malam, sudah ngantuk. Ketara nggak sih ngantuk ya, mau ya emak-emak bisa buat video ini kalau anaknya sudah tidur. Oh misalnya masih pagi, aku nggak bisa bergerak. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Selamat malam, selamat berjumpa kembali.